Pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya diupayakan melalui asupan nutrisi, tapi juga pemberian stimulasi terhadap anak sejak dalam kandungan. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, pada umumnya masyarakat Indonesia masih rendah terhadap pemahaman dan praktik stimulasi di rumah. Nah, peran SDM PKH dalam hal ini adalah sebagai edukator, motivator, dan mobilisator agar seluruh keluarga mau melakukan praktik stimulasi pada anak. Kemudian, tahapan perkembangan anak merupakan tahapan yang sangat penting karena pada tahapan ini perkembangan mencapai kecepatan yang optimal. Di awal usia 2 tahun, perkembangan bayi yang berkaitan dengan motorik semakin terlihat. Pada usia ini, anak sudah bisa melompat, menendang bola, ataupun ingin memegang sendiri buku ketika dibacakan dongeng. Selain itu, dari sisi emosional, anak usia 2-6 tahun secara bertahap sudah mulai menunjukkan bahwa dirinya lebih mandiri. Ia sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya, seperti mencuci tangan ataupun memegang alat makan dan alat mandinya sendiri. Berikut beberapa kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan pada usia 2-6 tahun. Yang pertama, mengenal angka dan belajar membaca dan menulis. Tentunya pada masa ini anak-anak masih giat dalam bermain dan mulai belajar mengenal bentuk. Pada saat ini, para orang tua mulai mengajari anak belajar untuk membaca, menulis, dan menghitung. Dengan anak mulai belajar berpikir, dia pun mulai belajar untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan otaknya. Selanjutnya, bermain dan bernyanyi. Melalui bermain, anak-anak belajar berinteraksi dengan teman-temannya. Melalui bermain, anak-anak juga belajar bagaimana memfungsikan tubuh, cara berpikir secara abstrak dalam hidupnya. Masak-masakan atau membantu ibu memasak. Ibu atau ayah dapat mengajak anak melakukan aktivitas memasak secara bersama-sama dengan menggunakan alat masak yang aman. Orang tua juga dapat berpura-pura memesan menu dan biarkan si kecil melakukan masak-masak agar imajinasinya terasa. Dan yang terakhir, belajar menyikat gigi dengan benar. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh seseorang secara keseluruhan. Manfaat dari menggosok gigi yaitu untuk membersihkan gigi dari kotoran, terutama plek sisa-sisa makanan, pencegah gigi berlubang dan terhindar dari sakit gigi, serta menghilangkan bau mulut dan menjaga gigi agar tetap sehat. Rasa sakit pada gigi dan mulut pada anak akan menurunkan selera makan pada anak. Dampak lainnya adalah kemampuan belajar anak berkurang sehingga berpengaruh pada prestasi belajar anak. Anak usia 2-6 tahun belum terlalu memahami cara merawat gigi dengan baik. Olehnya itu, kita sebagai orang tua harus mengajarkan sejak dini karena kerusakan gigi dapat dicegah dengan cara menggosok gigi sebelum tidur dan sesudah makan. Jadi, stimulasi sangat penting diberikan kepada anak. Anak membutuhkan stimulasi yang sesuai dengan usianya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang dibarengi dengan pemberian asupan gizi seimbang agar terhindar dari stunting. Nah, mari bersama-sama cegah stunting dengan pemberian stimulasi yang tepat kepada anak.